Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita saat ini berada di bulan paling mulia, bulan Ramadan. Bulan di mana orang terdorong untuk melakukan amal kesolehan karena keutamaan bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan banyak sekali kaum muslimin ingin mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang wajib hingga yang sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada kewajiban-kewajiban terkait dengan harta yang kita miliki, yakni zakat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan kalian dirikanlah salat dan kalian tunaikanlah zakat dan kalian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini memerintahkan adalah kita menegakkan salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kita bayar zakat sebagai kewajiban atas harta yang kita miliki apabila sudah sampai waktu nisab atau sampai nisabnya. Bapak Ibu, kemudian juga Allah perintahkan di ayat ini warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk, yakni perintah salat berjamaah. Bapak Ibu, penting kita mengetahui apa perbedaan zakat, infak dan sedekah. Zakat ini adalah hak berupa pemberian harta yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Ya, jadi hak berupa pemberian harta yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Bapak Ibu, zakat itu sifatnya tauqifiyah. Dia tidak boleh dikarang cuklak juknisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka besarannya tertentu, waktunya tertentu, harta-hartanya juga tertentu yang dikeluarkan zakatnya. Adapun infak dia adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan. Nafkah itu masuk infak, maksudnya pembelanjaan harta, penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerimanya tanpa disertai imbalan. Juga setiap kebaikan disebut sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Jadi setiap kebaikan itu sedekah. Sehingga tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, kullu ma'rufin shadaqatun. Jadi sedekah cakupannya lebih luas, ya, Bapak Ibu. Bisa mencakup seluruh jenis kebaikan, di dalamnya termasuk zakat. Adapun zakat itu adalah dia khusus untuk terkait dengan harta. Harta tertentu, pada waktu tertentu, besaran tertentu, kena pada orang-orang tertentu. Yang menerima pun juga tertentu. Kalau infak, itu bersifat lebih luas. Jadi kalau mau dibuat himpunan, boleh dibilang adalah sedekah ini himpunan besarnya. Himpunan besarnya, kemudian di dalamnya infak. Di dalam infak ini ada, yaitu zakat. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, hukum zakat itu wajib. Dasarnya adalah yaitu Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat yang ke-43 tadi, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan kalian dirikanlah salat dan bayar zakat, di mana hukum salat dan zakat sama, tidak boleh dibedakan. Oleh karena itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika ada orang yang tidak mau bayar zakat, maka dianggap sama dengan tidak mau menegakkan salat, sehingga dikenai jatuhi hukuman orang yang murtad. Karenanya beliau kemudian perangi supaya sampai kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Buktinya tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu mengambil zakat dari warga negaranya, karena demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar itu didiamkan oleh sahabat-sahabat yang lain, ini menjadi ijma sahabat, kesepakatan sahabat. Sehingga 3, Bapak Ibu, dasar wajibnya zakat itu adalah Al-Quran, sunnah, ya, dan ijma sahabat. Nah, adapun syarat wajib zakat itu ada 8. Syarat wajib zakat itu ada 8. Yang pertama, yakni bebas dari perbudakan.
Ya, jadi bebas dari perbudakan. Berarti dia orang yang merdeka. Kemudian 2, dia Islam, seorang muslim. Maka orang kafir tidak kena. Kemudian yang ketiga, dia balik dan berakal. Balik dan berakal. Sehingga ya, kalau dia tidak berakal tidak kena. Ya. Jadi kalau balik, ya belum balik, maka dia tidak terkena. Kemudian yang keempat, hartanya wajib dizakati. Hartanya wajib dizakati. Sehingga tidak setiap harta itu kena zakat. Kemudian yang kelima, hartanya mencapai nisab. Ya, karenanya ada batasan. Nisab itu adalah batasan jumlah tertentu. Lalu yang keenam, hartanya miliknya secara sempurna, sudah menjadi milik sempurna. Ya, dan yang ketujuh adalah hartanya mencapai haul, yaitu ada usianya, haulnya. Dan yang kedelapan, tidak ada hutang. Jadi syarat wajib zakat ini ada 8. Ya, bebas dari perbudakan, Islam, balik dan berakal, hartanya wajib dizakati, kemudian hartanya sudah mencapai nisab, hartanya milik sempurna, yang ketujuh hartanya mencapai haul, dan yang kedelapan tidak ada hutang. Nah, adapun Bapak Ibu, syarat sahnya zakat itu ada 2, yaitu niat dan pemberian hak kepemilikan. Nah, jadi niat dan pemberian hak kepemilikan. Lalu kapan ditunaikan zakat itu? Yaitu setelah terwujud waktu wajib zakat, yakni setelah terpenuhinya semua syarat-syarat wajib zakat yang berapa tadi? Yaitu yang ada 8 itu. Ya, yang ada 8 itu. Waktu penunaian zakat tergantung jenis barang yang dizakati. Ya, Bapak Ibu. Jadi, apakah itu emas, perak, atau barang dagangan, binatang ternak? Nah, jadi kalau semua itu setelah haul, setelah 1 tahun. Kalau hasil tanaman dan buah-buahan setiap panen. Jadi kalau hasil tanaman buah-buahan itu setiap panen. Tapi kalau emas, perak, barang dagangan, ternak itu ada haul, usia 1 tahun. Nah, jadi harta yang wajib dizakati, Bapak Ibu, tadi kan saya katakan tertentu, tidak semua jenis barang itu wajib dizakati. Jadi hartanya tertentu, waktunya tertentu, jumlahnya tertentu, yang menerima juga tertentu. Jadi harta yang wajib dizakati itu ada 4. Yang pertama, binatang ternak, yaitu onta, sapi, dan kambing. Ya, onta, sapi, dan kambing. Karenanya kalau ayam tidak kena, itik tidak kena. Ya, tapi harus onta, sapi, dan kambing. Kuda juga tidak kena. Ya. Yang kedua, hasil tanaman dan buah-buahan. Yang kedua, hasil tanaman dan buah-buahan. Lalu kemudian yang ketiga adalah mata uang, yaitu yang emas dan perak. Ya, mata uang yang berupa emas atau perak atau mata uangnya. Tapi nanti standarnya pakai emas dan perak. Lalu yang keempat, barang-barang perdagangan. Jadi ada 4 ini, Bapak Ibu, yang wajib dizakat itu: binatang ternak, hasil tanaman, mata uang, dan barang dagangan. Ya. Nah, sekarang syarat wajib binatang zakat binatang ternak untuk onta, sapi, dan kambing itu ada 5. Syarat wajibnya binatang ternak tadi, onta, sapi, kambing, itu syarat wajibnya ada 5. Ya. Ini bagi yang punya ya, kalau enggak yang punya ya enggak ada syarat. Ini syaratnya ada 5. Yang pertama adalah binatangnya adalah binatang jinak. Binatangnya adalah binatang jinak. Artinya binatang jinak itu dirawat. Yang kedua jumlahnya mencapai nisab. Ya, mencapai nisab. Nisab itu batasan minimal di mana keluar wajib keluar zakat. Nanti ada ketentuannya ya. Yaitu untuk onta 5 ekor, sapi 30 ekor. Nah, 30 ekor. Nah, kambing 40 ekor. Jadi kalau misalnya dia punya sapi 29 ekor, ya belum kena. Punya onta 4 ekor belum kena. Punya kambing 39 ekor, ya tidak kena. Karena batasan nisabnya itu adalah untuk onta itu 5, untuk sapi itu 30, nah, untuk kambing itu 40. Nah, kemudian syarat yang ketiga
telah berlaku waktu 1 tahun secara hitungan komariah. Jadi sudah dimiliki selama setahun, hitungan komariah, ya, bukan miladiah. Jadi kalendernya pakai hijriah atau komariah. Yang keempat, telah dimiliki oleh pemiliknya selama 1 haul penuh. Jadi sudah dimiliki miliknya 1 haul penuh. Kalau baru 5 bulan, 3 bulan ya enggak. Kemudian yang kelima, binatangnya digembalakan dan tidak dipekerjakan. Digembalakan dan tidak dipekerjakan. Jadi kalau misalnya diretke, ngaret dewe, ngaret tahu ngaret ya, mencari rumput sendiri. Nah ini dia tidak kena. Tapi kalau digembalakan bebas. Jadi ada 5 itu syarat kalau terkait dengan unta, sapi, dan kambing itu. Binatangnya binatang jinak, jumlahnya mencapai nisab, telah berlalu waktu 1 tahun haul, dan telah dimiliki secara sempurna 1 haul itu, ya. Kemudian binatangnya digembalakan. Nah, adapun Bapak Ibu, zakat hasil tanaman dan buah-buahan itu meliputi 4 macam. 4 macam. Ya, yaitu gandum, jawawut, jelai, korma, kismis, dan anggur kering, ya. Jadi gandum, jawawut, korma, kismis atau anggur kering, ya. Nisabnya itu 5 wasak, yaitu 652 kg. Zakatnya adalah 10% jika penyiraman alami dan 5% jika dengan bantuan manusia. Jadi kalau tak ada hujan istilahnya itu 10%. Tapi kalau bantuan manusia 5%, ya. Nah, adapun zakat emas dan perak Bapak Ibu, yang wajib dizakati adalah emas dan perak, baik berbentuk mata uang maupun bukan mata uang, ya. Nisabnya perak 200 dirham, yaitu sama dengan 595 gram perak. Sedangkan nisabnya emas adalah 20 dinar, yaitu 85 gram emas. Zakatnya sebesar 2,5%. Artinya batasan minimal punya perak yaitu 595 gram, maka kena 2,5%. Punya emas 85 gram kena 2,5%. Kalau lebih maka ya kena. Misalnya punya 100 gram maka kena 2,5%. Punya 1000 gram perak kena 2,5%. Punya 500 gram emas kena 2,5%. Begitu, ya. Nah, bagaimana uang yang beredar saat ini Bapak Ibu? Apakah wajib dizakati? Iya, wajib. Nah, lalu nisabnya gimana? Dengan nisab dan kadar zakat yang sama dengan zakat emas dan perak. Jadi kalau uang yang beredar sekarang maka dikurskan. Jadi kalau dibuat harga emas itu berapa? Ya, misalnya sekarang emas itu 1 juta 1 gram. Nah, berarti kalau punya uang tabungan sebesar yaitu 85 juta, nah baru kena 2,5%. Itu minimal. Ya. Nah, jadi atau kalau misalnya harga perak sekarang berapa 1 gram? Kalau misalnya 60.000, ya, maksudnya 1 dirham itu sebesar 60.000, ya kali 200 dirham berarti sekitar berapa? 12 juta. 12 juta kena 2,5%. Nah, sedangkan perhiasan Bapak Ibu, perhiasan yang dipakai itu tidak wajib dizakati. Nah, bagaimana dengan zakat barang dagangan? Zakat barang dagangan ini Bapak Ibu, nisab dan besar zakatnya yang harus dikeluarkan sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya itu adalah nilai yang setara dengan 85 gram emas atau 595 gram perak, dan zakatnya 2,5%. Nah, jadi zakatnya 2,5%. Maka dihitung untuk perdagangan ini adalah yang dihitung adalah modal yang berjalan, jadi uang yang diputar. Nah, kemudian zakat utang, jadi usianya juga gitu, 1 tahun, ada haul 1 tahun, jadi 1 tahun sekali keluar zakatnya. Nah, zakat utang dan piutang. Kalau ada seorang pedagang Bapak Ibu yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab dan telah pula berlalu 1 haul, haulnya 1 tahun, namun ternyata dia mempunyai hutang. Punya hutang yang menghabiskan nisabnya atau harta sisanya. Ya, setelah utangnya dibayar ternyata kurang dari nisab, maka tidak wajib zakat.
Jadi kalau seorang pedagang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab dan telah pula berlalu haulnya, namun ternyata dia mempunyai hutang yang menghabiskan nisabnya atau harta sisanya, setelah hutangnya dibayar ternyata kurang dari nisab, maka tidak wajib zakat. Seorang pedagang yang mempunyai piutang pada orang kaya, yang tidak menunda-nunda pembayaran hutang, serta si pengutang dimungkinkan menarik piutangnya itu, maka wajib dikeluarkan zakat untuk piutang tersebut setelah berlalu 1 haul. Tapi jika piutang itu ada pada orang miskin, jadi piutang itu ada orang miskin atau orang kaya yang menunda-nunda bayaran utangnya, maka tidak wajib zakat pada piutang tersebut. Zakat baru wajib jika uangnya telah diterima secara nyata. Nah ini yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu yang rahmatillah. Jadi kalau panjenengan punya uang di orang nih, maksudnya dihutang oleh sama orang, berarti piutang kan? Itu di mana orang yang berhutang itu orang yang kaya, orang yang tidak suka menunda-nunda bayar. Kalau misalnya toh ditarik sekarang tuh bisa dan terbayar, maka wajib dikeluarkan zakatnya walaupun uangnya tidak kita pegang. Tapi kalau ternyata orangnya utang kita itu yang utang orang miskin atau orang kaya yang suka menunda-nunda membayar utang, dan kalau kita tarik sekarang itu dia tidak mau, maka tidak wajib dibayar ya Bapak Ibu yang rahmatillah. Nah insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.